Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang to the very step of Med Talks. Real Talks, Real Growth. Podcast yang bakal nemenin kalian buat ngobrol santai seputar organisasi di FKIK, khususnya di program studi pendidikan dokter. Di sini kita nanti bakal bahas seputar ormawa-ormawa yang ada di FKIK dan juga tentu saja itu bakal bikin kita dapat insight baru dan dinamika di balik layar organisasi yang ada di FKIK tersebut. Dan by the way, this is the first step. So thank you udah jadi pendengar pertama di episode kali ini, dan aku harap kalian semua bisa dapat insight baru dan ilmu-ilmu baru yang akan kita bahas nantinya. Teman-teman pasti setuju nih, jadi mahasiswa kedokteran tuh sibuk banget. Udah dari pagi sampai sore kita kuliah, terus malamnya harus belajar lagi. Ditambah lagi ada beberapa mahasiswa yang ikut organisasi atau ormawa, dan itu pasti nambah kesibukan banget buat mereka. Jadi pasti muncul juga pertanyaan di benak kalian, untuk apa sih kita ikut organisasi tersebut? Apakah organisasi tersebut penting untuk kita ikuti? Dan pertanyaan itu pasti juga sangat valid di teman-teman semua. Jadi kita nanti akan bahas apa saja benefit yang kita dapatkan dari mengikuti organisasi-organisasi tersebut. Menurut aku, ikut organisasi-organisasi tersebut itu bisa jadi ruang buat kita tumbuh. Dan itu juga bisa membuat kita mengatur waktu lebih baik di samping kesibukan kita sebagai mahasiswa kedokteran. Jadi di episode kali ini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja sih ormawa yang ada di FKIK, khususnya di program studi pendidikan dokter? Kemudian yang kedua, apa saja sih peran dosen dalam ormawa tersebut? Dan yang paling penting, gimana cara menjaga boundaries agar tetap sehat dalam menjalankan organisasi tersebut? Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini saya sudah bersama dengan seseorang yang sudah tidak asing lagi di dunia ormawa FKIK, yaitu Bapak Yosi Indra Kusuma, Sarjana Kedokteran, Master of Medical Education. Ya, terima kasih Tirta, terima kasih atas undangannya. Sebelum kita masuk ke obrolan dengan Bapak Yosi, mungkin saya tanya dulu, Bapak Yosi, kesibukan akhir-akhir ini bagaimana? Iya, sama seperti biasa ya, sibuk di kampus ya dengan segala dinamikanya ya. Tidak hanya ngajar, juga sibuk di kegiatan-kegiatan struktural juga. Dan mungkin di luar ada tambahan juga, ada beberapa proyek ya yang mungkin sesuai dengan passion saya gitu. Ya itulah kira-kira kesibukannya hari ini. Contohnya apa itu Pak, proyek-proyeknya? Ya kita rencana ke depan ini mau ada meresmikan Nasib Nusantara Regional Malang gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bergabung. Insya Allah, siap. Oke, baik, kita masuk di pertanyaan pertama. Baik, dari Bapak Yosi, mungkin bisa diceritakan apa saja ormawa yang ada di FKIK, khususnya di program studi pendidikan dokter, dan apa saja fokus kegiatan dari ormawa-ormawa tersebut. Oke, baik ya, mungkin saya sedikit cerita ya. Ormawa di FKIK itu terbagi menjadi dua level atau dua tingkatan ya. Yang pertama ada di level fakultas, dan yang kedua di program studi ya. Di level fakultas kita ada Senat Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau SEMAF ya. Ini juga sama seperti struktur organisasi di universitas ya. Terus kemudian tugasnya untuk SEMAF ini adalah terkait dengan legislasi, kemudian anggaran dan juga pengarahan, pengawasan ya kepada lembaga organisasi mahasiswa eksekutif atau pelaksana harian, yaitu DEMA Fakultas atau DEMAF, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang tugasnya adalah sebagai lembaga eksekutif, sebagai pelaksana harian dari program-program kemahasiswaan yang ada di fakultas. Di level fakultas ini hanya dua itu sebenarnya yang diakui dan masuk ke dalam struktur organisasi yang disahkan oleh dekan. Oleh rektor ya. Nah, hal ini terkait dengan pembiayaan. Ya, jadi pembiayaan ormawa itu adalah ormawa yang terdata dan resmi menurut SK yang disahkan oleh rektor itu. Level fakultas SEMAF dan DEMAF. Padahal sebenarnya menjawab kebutuhan dari fakultas itu ada yang namanya BSO dan LSO. BSO itu adalah badan semi otonom yang itu adalah dibentuk dalam rangka untuk menjawab kebutuhan fakultas ya. Dan lembaga ini memiliki afiliasi baik nasional maupun internasional ya. Kalau di FKIK BSO-nya itu ada dua ya. Yang pertama adalah AMSA, Asian Medical Student Association ya.
di mana organisasi ini memiliki afiliasi tidak hanya nasional tapi juga internasional ya. Yang tugasnya mungkin kita tahu ya karena tergabung di dalamnya juga ya. Ya, alhamdulillah saya juga bergabung. Iya, ya, dengan filosofi knowledge, friendship dan actionnya, tentunya program kerjanya juga mencakup ketiga hal itu. Gitu. Pendidikan, di dalamnya knowledge ada penelitian juga, ya. Action itu aplikasi pendidikannya ya, penelitiannya juga ke pengabdian masyarakat dan friendship ya menjalin hubungan ya sosialisasi dengan sesama anggota organisasi baik nasional maupun internasional. Itu yang pertama. BSO yang kedua ada FDI ya, Forum Dakwah Islam. Sesuai dengan namanya tentunya ini adalah organisasi keagamaan ya yang ada di level fakultas ya. Tujuannya lebih khusus lagi untuk mengkaji tidak hanya muatan-muatan keislaman saja tapi juga lebih kepada integrasi antara Islam dan sains sesuai dengan visi dan kekhususan ya distingsi yang ada di FKIK UIN Malang gitu ya. Baik, jadi, kemudian yang walaupun kedua BSO ini berbeda tapi tetap di bawah naungan fakultas gitu ya. iya, karena terkait dengan pembiayaan itu berada di yang diakui adanya DEMA sebagai organisasi pelaksana hariannya, ya otomatis anggarannya di backup oleh DEMA. Nah, mungkin satu lagi ada LSO juga ya. Kalau LSO itu adalah lembaga semi otonom untuk menjawab juga karena kan UKM kampus 1 kan cukup jauh ya. Jadi lembaga semi otonom itu adalah lembaga organisasi mahasiswa yang berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan minat dan bakat dari mahasiswa ya. Di bawahnya banyak sekali ada klub-klub terkait dengan seni dan olahraga sehingga namanya LSO adalah LSO senior seni dan olahraga, mulai dari kegiatan yang sifatnya non akademik ya, baik seni maupun olahraga, ada seni tari, seni sastra, paduan suara, musik, kemudian Ya, juga sekali ya olahraga, klub basket, futsal, bulu tangkis, tenis meja, gitu kurang lebih. Dan sama LSO juga tidak memiliki anggaran sendiri dari universitas, tetapi anggarannya menjadi satu dengan anggaran DEMA fakultas atau DEMA. Itu Mas Tirta. Itu kalau yang dari fakultasnya ya Pak. Dari fakultas. Bagaimana kalau dari program studi pendidikan dokternya, apakah ada juga ormawa-ormawa tertentu? Iya, betul sekali. Tadi kan saya bilang baru di level fakultas ya, dan ada 2 level, tidak hanya fakultas di FKIK tapi juga prodi. Di prodi yang sesuai dengan struktur organisasi yang diakui dan disahkan oleh rektor itu adalah ada himpunan mahasiswa program studi. Sebenarnya ada himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ, tapi karena kita tidak di bawah fakultas tidak memiliki jurusan, langsung ke program studi ya. Kalau di program studi pendidikan dokter, ya kita kan ada 4 prodi. Salah satunya program studi pendidikan dokter ada namanya HMPPD, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter. Begitu juga dengan level fakultas, di prodi ternyata juga memiliki kebutuhan khusus juga gitu ya, dan ada organisasi yang berafiliasi juga di level nasional ya. Jadi ditambahkan ada namanya BSO ya, Badan Semi Otonom yang bernama Kalvaria. Ya, ini adalah organisasi yang berada di bawah afiliasi dari Babin ISMKI, badan yang menaungi masalah-masalah keilmiahan dari ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, levelnya nasional. Kemudian yang berikutnya ada RMT, Research Medical Team. Ini juga memiliki kegiatan yang berafiliasi nasional juga, yaitu PTBM MKI, kalau salah gitu ya, Perkumpulan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia, yang afiliasi nasional. Nah, ini organisasi RMT sangat populer sekali. Terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh kakak tingkat kemarin ya, itu anggotanya yang paling banyak pertama, yang kedua HMPWD, baru mengikuti organisasi mahasiswa yang lain. Itu Mas Ita. Kalau dari yang Pak Yosi sebutkan tadi, ya, kan ada BSO, Badan Semi Otonom. Ya, jadi itu ada BSO dari prodi, ada juga BSO dari fakultas gitu ya Pak? Kalau iya betul, BSO yang dari prodi yang tadi itu, 2 itu, Kalvaria dan juga RMT. BSO fakultas yang tadi itu ya, AMSA dan juga FDI ya. Cuman bedanya di fakultas, di prodi itu nggak ada LSO. Yang mengembangkan minat dan bakat itu berada di level fakultas, LSO senior. Begitu ya. Mungkin untuk saya tambahkan lagi untuk terkait dengan program kerja apa yang dilakukan ya, karena kan kita fokusnya ke program studi nih sekarang ya. Ada 3 tadi kan. Nah, di program studi sudah melakukan pembagian. Sebenarnya organisasi induknya adalah HMPPD kan. HMPPD, ada BSO2 di bawahnya. Nah, seharusnya di HMPPD ini melakukan semua kegiatan atau program kerja. Kalau untuk perguruan tinggi kita kenal dengan istilah tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi kan. Tidak hanya dosen, tapi mahasiswa juga seluruh sivitas berperan melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah,
untuk pembagian ini oleh HMPPD ini sebenarnya sudah dibagi gitu ya. HMPPD itu sebenarnya hanya berfokus kepada pendidikan, tetapi ya bisa juga melaksanakan pengabdian tapi fokusnya mungkin lebih general lagi pengabdiannya, dan tentunya mungkin bisa melibatkan RMT juga untuk pengabdian karena RMT sama gitu. Betul. Karena RMT adalah sesuai dengan namanya ya, tim bantuan medis, berfungsi untuk melakukan pelayanan pengabdian kepada masyarakat, mengaplikasikan keilmuannya untuk diterapkan, diaplikasikan kepada masyarakat. Pengabdian masyarakatnya adalah RMT, penelitiannya adalah Kalvaria, kurang lebih begitu. Meskipun HMPD juga banyak juga ada kegiatan terkait, tapi jika ada yang memang benar-benar relevan dikerjakan oleh dua BSO itu akan dikerjasamakan. Kurang lebih seperti itu. Baik, sepertinya banyak sekali ya Pak ormawa-ormawa yang ada cukup banyak dan cukup lengkap ya di program studi pendidikan dokter. Dan juga mereka juga memiliki visi misi tersendiri, mereka memiliki kegiatan-kegiatan masing-masing. Betul. Yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yosi Betul. tadi. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Nah, kalau melihat dari aktivitas ormawa yang cukup padat, Ya. sebenarnya biasanya dari pihak dosen itu memberikan bantuan atau dukungan seperti apa Pak Yosi? Mungkin bisa dijelaskan. Dukungan dosen ya, tentunya sebagai satu kesatuan dalam sebuah fakultas yang tujuannya adalah meluluskan mahasiswa menjadi mahasiswa yang kompeten dan profesional ya, sesuai dengan bidang ilmunya, dan juga memiliki tidak hanya hard skill tapi juga soft skill. Tentunya peran dosen ini sangat krusial dan mereka pasti sangat suportif ya, sesuai dengan peran masing-masing gitu ya. Ada dosen yang berperan menjadi pembina organisasi mahasiswa ya. Tentunya dosen yang dengan peranan ini sangat mendukung kegiatan organisasi mahasiswa, meskipun dosen yang juga pasti akan mendukung juga, tapi pembina akan lebih dekat dan lebih fokus untuk melakukan pembinaan. Ya, jika misalkan ormawa tersebut membutuhkan sesuatu, mulai dari perencanaan program kerja, pelaksanaan hingga evaluasi ya, dosen yang berperan sebagai pembina ini akan sangat berperan dan bisa menjadi tempat untuk konsultasi dari anggota-anggota organisasi itu. Jadi walaupun tidak terjun secara langsung dalam organisasi tersebut, tapi tetap mendampingi atau membina. Betul, memang alurnya seperti itu ya. Pembina itu merupakan perpanjangan tangan dari Wakil Dekan 3 ya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang menangani bidang kemahasiswaan dan kerjasama dan juga alumni. Perpanjangan tangannya adalah pembina ini ya, sehingga diharapkan pembina bisa memberikan masukan, evaluasi dan juga perbaikan dari program kerja dan juga pengawasan juga gitu. Sehingga program kerjanya juga tetap sesuai dengan koridor visi misi yang ditetapkan oleh FKIK. Kemudian yang berikutnya ya, selain dosen sebagai pembina, tentu juga ada dosen. Semua dosen di Fakultas Kedokteran itu kan berperan sebagai dosen pembimbing akademik. Ya, nah itu tentu juga sangat berperan dalam karir adik-adik, tidak hanya dalam akademik tapi juga non akademik, tidak hanya juga di dalam kelas tapi juga dalam organisasi ya. Istilahnya dosen pembimbing akademik itu berperan sebagai pengganti orang tua kalian di rumah ya, sehingga ketika kalian menghadapi itu tadi kesibukan yang padat, bentrok jadwalnya kadang-kadang seperti itu ya, bisa konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Nanti dosen pembimbing akademik akan melakukan mungkin memberikan saran, masukan dan juga mungkin advokasi ke pihak terkait, barangkali misalkan butuh izin dari prodi misalkan gitu ya. Nah tapi tentunya juga ada aturan-aturan yang perlu diterapkan juga ya, ada aturan persentase kehadiran ya. Kalian diberikan kesempatan untuk boleh tidak hadir di kelas ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kegiatan itu izin, jika mungkin lebih itu ya bisa konsultasi ke dosen pihak. Selain itu peran dosen yang lain adalah dosen. Semua dosen kan memiliki keilmuan sendiri-sendiri, memiliki bidang ilmu masing-masing. Dan adik-adik tadi sudah saya jelaskan program kerjanya adalah tentang terkait dengan tridharma itu ya, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan itu erat pengabdian. Itu erat kaitannya dengan tugas dosen juga kan. Nah, semua dosen tentunya akan sangat mendukung kegiatan adik-adik ketika adik-adik mungkin membutuhkan narasumber untuk kegiatan seminar misalkan gitu ya, tenaga medis, dokter melakukan kegiatan pengabdian gitu ya, narasumber untuk melakukan asistensi penulisan karya tulis ilmiah atau penelitian misalkan gitu ya, membimbing lomba gitu ya. Semua dosen pasti akan sangat mendukung itu gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya di program studi pendidikan dokter, sangat mendukung sekali karena dalam rangka untuk mencetak lulusan ya, kalian nanti akan menjadi tidak hanya kompeten tapi juga profesional, tidak hanya memiliki hard skill berupa pengetahuan dan keterampilan tapi juga soft skill. Nah, soft skill ini kadang-kadang nggak bisa kita penuhi di dalam kelas, tapi juga harus dipenuhi di kegiatan lain, salah satunya adalah organisasi.
Baik, luar biasa sekali ya tadi peran dari dosen selain untuk Betul, memberikan Iya. bimbingan secara akademik juga memberikan dukungan baik dari Ormawa ataupun memberikan sebagai dosen pembimbing akademik buat tiap mahasiswa masing-masing. Nah, kalau bicara soal keaktifan di Ormawa, kan banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa yang berpikir kalau takut overwork, takut kebanyakan organisasi. Kalau menurut dari Pak Yosi sendiri, bagaimana pandangan Bapak terkait pemikiran tersebut? Iya, betul. Ini menarik sekali ya, karena trennya ya tidak hanya di FKIK ya, di seluruh organisasi yang lain juga seperti itu. Banyak yang saat ini kurang berminat untuk organisasi. Apalagi juga ditambah dengan kedokteran yang kuliahnya kedokteran yang terkenal kuliahnya sibuk gitu ya. Terus ngapain sih harus ikut organisasi lagi gitu ya. Nah tentunya pertama kali yang harus dirubah adalah mindset ya. Mindsetnya mungkin salah satunya adalah gini, sifat manusia itu kadang-kadang kan melakukan sesuatu itu pengen mendapatkan imbalan kan gitu ya, pengen mendapatkan imbalan, saya melakukan ini nanti dapat apa? Manfaat buat saya itu apa, nah transaksional itu, nah mungkin itu bisa di dalam konteks organisasi ya, mindset ini bisa ditumbuhkan dengan, kalian kan terkenal juga biaya kedokteran itu biayanya UKT-nya mahal, betul tidak sedikit, nggak sedikit kan, sehingga kalian membayarkan kalau ini transaksional supaya tanda kutip tidak rugi membayar mahal kuliah di kedokteran, kalian juga harus mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman. Ya. Kita harus berusaha mendapatkan sebanyak mungkin. Betul ya. Dan itu tidak hanya pengalaman dalam kelas, ya kan, tapi juga pengalaman di luar kelas. Yang itu kalian harus manfaatkan sebaik mungkin supaya itu tadi tidak rugi secara transaksional, gitu ya. Jadi ya tidak hanya kesempatan dalam kelas, kalian harus memiliki mindset bahwasanya saya ketika kuliah harus benar-benar memanfaatkan ini. Kalau kalian nggak bayar UKT, tidak terdaftar sebagai mahasiswa, bisa nggak mengikuti atau memanfaatkan fasilitas dari fakultas atau prodi? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Nah, otomatis kalian ketika berstatus aktif, kalian bisa aktif dalam kelas, aktif dalam organisasi juga, ikut memanfaatkan fasilitas, manfaatkan itu sebanyak-banyaknya. Satu itu. Yang kedua, merubah mindset dengan kalian harus mencari informasi ya, dan ini sangat beredar dan sangat berkembang. Sudah banyak yang membahas ini bahwasanya ternyata dunia kerja itu tidak hanya butuh hard skill seperti yang saya sampaikan tadi, tapi juga soft skill. Hard skill kalian tidak hanya butuh pinter secara pengetahuan dan keterampilan, tapi juga harus memiliki soft skill. Soft skill banyak sekali kan. Nah, contohnya ya organisasi tersebut. Betul gitu ya, soft skill salah satunya kemampuan bekerja sama, komunikasi, problem solving gitu ya. Time management tadi kita sudah menyebutkan gitu ya, terus kemudian leadership dan lain sebagainya gitu ya. Itu terbukti bahwasanya salah satu pakar yang membahas itu dan menyebutkan bahwasanya hard skill hanya berperan 15% dari kebutuhan perusahaan untuk mencari tenaga kerja. Yang 85% dapat dipenuhi oleh soft skill-nya. Jadi kan sangat kecil sekali. Jadi di sini soft skill itu sangat mendominasi ya Pak? Soft skill harusnya sangat mendominasi gitu ya. Sekarang gini, misalkan contohnya Tirta nanti menjadi seorang direktur rumah sakit misalkan gitu ya. Amin. Atau kepala puskesmas misalkan gitu. Ada 2 pelamar tuh. Dokter yang pinter sekali, IPK-nya 4 misalkan. Dari segi hard skill-nya itu. Dari hard skill-nya, keterampilannya sangat baik ya. Tetapi dia ternyata tidak memiliki pengalaman yang lain di bidang organisasi salah satunya gitu ya. Dan ternyata terbukti dia tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, tidak memiliki kemampuan problem solving, tidak memiliki soft skill yang dibutuhkan oleh organisasi itu. Karena gini, kami sebagai dosen gitu ya, dulu kan hanya belajar di kelas itu tentang materi yang kita pelajari, yang kita keluarkan dalam kelas. Ya. Tetapi ternyata pekerjaan itu menuntut tidak hanya kita mengajar saja. Tadi ada Tridharma itu tadi ya, tapi juga ada kegiatan yang lain, kepanitiaan yang identik dengan program kerja unit, program kerja nanti kamu ketika bekerja dalam sebuah instansi gitu ya, itu kan dibutuhkan untuk kemampuan untuk manajemen itu, merencanakan sebuah program kerja, melaksanakan, mengevaluasi dan melaksanakan dengan baik, sehingga soft skills yang dibutuhkan itu kan sangat besar di situ kan. Kemudian yang berikutnya sampai mana tadi ya? Jadi ada 2 contoh. 2 contoh itu ya. Dan yang satunya adalah dokter yang mungkin secara IPK biasa-biasa saja ya, tetapi memiliki kemampuan portofolionya organisasi sangat besar sekali dan terbukti ketika wawancara dan ketika bekerja dia sangat terampil dan memiliki agility. Itu yang penting, agility dan kemampuan beradaptasi yang baik. Dari segi pengalaman yang
pelamar nomor 2 ini lebih soft banyak. skill. Iya. Tirta kira-kira pilih yang mana? Kalau saya misalkan sebagai direktur lebih tertarik ke yang nomor 2. Betul, dan ternyata tuntutan perusahaan seperti itu. Termasuk juga perusahaan yang membutuhkan dokter nantinya. Itu sangat mempertimbangkan soft skill. Gitu ya. Terus kemudian dari dua hal tadi itu kita bisa merubah mindset sehingga ternyata organisasi itu as important as, sama pentingnya dengan kelas. Bukan menjadi mana yang harus saya prioritaskan, tidak. Kedua-duanya itu harus diprioritaskan. Harus sama-sama mendapatkan porsi yang seimbang. Sehingga kemampuan yang berikutnya adalah time management yang bagus. Itu memang harus it's emas sebuah kebutuhan. Harus mulai mengatur jadwal harian misalkan gitu ya. Kapan kamu harus belajar secara akademik, kapan berkegiatan organisasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan kedua, endurance ya, daya tahan. Karena kan pasti aktivitas membutuhkan endurance, daya tahan tubuh yang bagus ya, kebugaran yang bagus kan. Sehingga tentunya yang kedua yang dibutuhkan adalah kamu harus membuat daya tahan tubuh kamu itu kuat menghadapi itu semua. Dengan apa? Olahraga misalkan, dengan istirahat yang cukup dan sebagainya gitu ya. Kamu bisa manajemen waktu tapi kalau gampang capek gitu. Sama aja kan. Ya. Time manajemen yang bagus, tubuh yang kuat, dan berikutnya dengan kamu memiliki siklus hidup harian yang teratur sesuai dengan kita di Islam ya, sesuai dengan sunnah gitu ya. Bangun subuh, gitu ya. Setelah subuh kan disunahkan nggak tidur lagi gitu ya. Kamu bisa manfaatkan itu dengan belajar misalkan, karena malamnya mungkin fokus mengerjakan tugas, tutorial, mengerjakan laporan tutorial atau laporan praktikum misalkan ya. Banyak sekali tugasnya. Nggak ada belajar gitu ya. Kemudian setelah subuh baru kamu bisa manfaatkan untuk belajar. Pada saat di kelas kamu manfaatkan dengan mendengarkan sebaik-baiknya sehingga tidak ada distraksi sehingga kamu memiliki prior knowledge. Ketika nanti membaca lagi kamu sudah memiliki secara ilmu pendidikan dokter itu sangat bermanfaat sekali, memiliki fondasi, kamu tambahkan lagi dengan informasi yang kamu baca setelahnya. Kemudian ya saya rasa itu ya, saya rasa itu jadi ada 3 hal berarti ya untuk membuat mindset tadi, time management yang bagus, kemudian daya tahan endurance tubuh yang bagus, membuat tubuh kita semua menjadi sehat terus. Dan yang ketiga adalah siklus hidup yang teratur, itu akan sangat membantu. Saya rasa tidak ada orang yang sibuk, tapi yang ada itu adalah orang yang tidak bisa membagi waktu dengan baik dan memanfaatkan kekosongan waktunya dengan hal yang positif. Benar banget ya. Ya luar biasa kali ya teman-teman, bisa didengarkan tadi dari Pak Yosi. Yang pertama, kita itu harus mengubah mindset kita dulu, karena kita sudah dalam tanda kutip bertransaksi. UKT di kedokteran ini juga tinggi atau nggak murah juga, jadi kita harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin benefit untuk diri kita. Contohnya yaitu kita bisa ikuti ormawa-ormawa supaya kita bisa mengasah soft skill kita, seperti itu. Kemudian lanjut di pertanyaan yang terakhir Pak Yosi. Dari pengalaman Bapak selama mendampingi mahasiswa, menurut Bapak apa manfaat jangka panjang yang bisa mahasiswa dapatkan dari aktif organisasi mahasiswa ini? Ya, baik. Mungkin terlalu normatif kalau saya bilang kembali lagi ke kalian pasti punya banyak soft skill gitu ya. Karena tidak ketahuan manfaatnya secara langsung kan gitu ya. Hanya ikut-ikutan saja gitu ya. Dan banyak membahas, ternyata banyak juga kakak juga saya ikut organisasi juga susah nyari kerja misalkan gitu ya. Juga nggak mendapatkan soft skill ya. Kalau ikut organisasi hanya sekedar formalitas. Ya kan? Makanya untuk secara transaksional tadi itu dan secara melihat urgensi kebutuhan pentingnya itu ya, otomatis ketika ikut organisasi dengan penuh tanggung jawab, penuh kesadaran ya, si bro sadar dengan mengikuti organisasi, mengikuti dengan sebenar-benarnya gitu ya, sehingga bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Mungkin kita tahu ya, apalagi Pak Presiden saat ini menginginkan ada berapa ratus fakultas kedokteran? 300. Meskipun dari asosiasi belum bisa berpikir untuk bisa memenuhi itu ya. Existing aja sekarang sudah banyak sekali. Dari UIN aja yang dulu hanya 3 ya, sekarang sudah banyak sekali. UIN Surabaya, UIN Semarang, UIN Jogja dan sebagainya. Artinya apa? Lulusan dokter umum tiap tahun semakin banyak. Kompetitormu nanti ketika kamu nyari kerja akan semakin banyak. Sehingga apa value yang bisa kamu berikan kepada pencari kerja kira-kira? Apakah hanya cukup IPK? Nggak bisa. Bisa ya. Harus kita berbicara administratif dulu. Apakah hanya cukup IPK?
tapi harus ada portofolio yang lain, pengalaman yang lain secara administratif tertulis di dalam CV gitu ya. Pernah mengikuti organisasi A, B, C, D. Kemudian diklarifikasi lagi melalui wawancara mungkin gitu ya. Mungkin diberikan kasus bagaimana ketika kamu menghadapi masalah seperti ini. Dengan pengalamannya tadi organisasi, kamu dengan gampang akan bisa bercerita itu. Ya kan, ketika dulu saya menghadapi masalah dalam organisasi ini saya melakukan ini. Bagaimana kemampuan, misalkan kalau kamu nanti akan memimpin sebuah tim kerja, ya kan? Pengalaman saya menjadi ketua panitia ini, saya waktu itu melakukan ini. Itu akan secara administratif akan menjadi value lebih, added value kamu sebagai lulusan dokter di ribuan bahkan di luar mungkin jutaan kali ya lulusan dokter kompetitor. Meskipun memang apalagi ketika kamu ingin nyari kerja di tempat-tempat yang memang prime location gitu ya, di kota besar gitu ya, kecuali yang kamu pengen ke pelosok kan banyak sekali peluangnya gitu. Itu yang berikutnya tentunya dalam bekerja juga nantinya juga ada proses seleksi alam kan. Secara administratif mungkin masuk, tapi ketika nanti, nah itulah soft skill yang kamu dapatkan dalam organisasi ini nanti akan teruji. Ada dua karyawan misalkan, yang satunya soft skillnya tidak bagus karena tidak banyak mengikuti kegiatan organisasi mungkin gitu atau hal yang lain gitu, yang satunya mungkin banyak ini, ketika diberikan tantangan kerja yang satu bisa otomatis bisa mengikuti, beradaptasi ya, karena punya pengalaman, yang satu tidak, otomatis yang akan selamat dan misalkan ada proses harus memilih pemangkasan PHK misalkan gitu ya, yang dipilih mana? Tentunya yang akan, nah itu yang added value sebagai tidak hanya secara administratif tapi juga secara soft skill yang nanti kalian bisa terapkan dan tentunya akan sangat beraplikasi ya. Dalam organisasi itu banyak yang menyimpulkan bahwasanya kalian tuh belajar real life transferable professionalism skill. Real life transferable professional skill. Artinya banyak sekali skill profesional dalam organisasi itu yang kalian nanti akan bisa transferkan ke kehidupan kalian kelak, ke real life-nya, ke aplikasi dunia kerja, di dunia rumah tangga mungkin, dunia pertemanan dan sebagainya. Tentunya itu akan sangat bermanfaat dan ketika kalian menghadapi tantangan apapun kalian akan siap menghadapi itu. Mungkin itu kita. Luar biasa banget tadi obrolan kita bersama Pak Yosi. Kita di sini udah bahas banyak sekali, mulai dari ormawa-ormawa yang ada di FKIK, khususnya di Prodi Pendidikan Dokter, kemudian apa saja tantangan-tantangannya, kemudian insightful yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Yosi. Selain itu kita juga mendapatkan tips-tips bagaimana cara mengatasi kesibukan kita yang sudah sangat sibuk di dunia kedokteran. Kalau kita mau ikut ormawa-ormawa, kita bisa belajar bagaimana tim manajemennya agar kita bisa tetap ikut ormawa dengan boundary yang sehat secara fisik dan mental. Dan yang mengenai tadi waktu bahas apa saja manfaat-manfaat dari ormawa yang tidak hanya kita fungsikan untuk di dunia kerja tapi juga bisa didapatkan fungsinya untuk di dunia sehari-hari ya Pak. Banget. Buat kalian lagi yang mau ikut ormawa tapi masih mikir-mikir, nah boleh banget nih dipikirin lagi tadi apa yang sudah disampaikan Pak Yosi, karena benefitnya betul-betul banyak banget. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin dari awal sampai akhir, karena memang ini adalah baru episode pertama dari Metalks atau program kerja dari Hublu. Dan buat kalian yang suka sama obrolan kita hari ini, boleh banget nanti minta like, subscribe, dan komennya. Boleh juga di-share ke teman-teman yang lain agar penyebaran informasinya bisa lebih luas lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yosi yang sudah bersedia sebagai narasumber hari ini. Sampai ketemu. Med Talks, Real Talks, Real Grow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.